Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dari kelas 12 TKJ 2 ingin berdakwah mengenai persiapan menyambut bulan Ramadan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan petunjuk di hari akhir nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia lagi terhormat, yaitu bulan suci Ramadan yang senantiasa dirindukan kedatangannya dan disayangkan kepergiannya. Bulan yang datang dengan berjuta berkah yang akan membersihkan noda-noda dalam jiwa sang pendosa. Ramadan adalah kekasih hati. Ia bagaikan darah segar yang membangkitkan kembali semangat yang mulai mengendor. Ia ibarat oase di tengah padang Sahara, pelepas dahaga bagi sang pengembara di bawah teriknya sang mentari. Hanya orang fasik dan zolimlah yang mengabaikan kehadiran bulan Ramadan. Bahkan mereka mencela, membenci, dan menganggapnya sebagai penjara jiwa yang mengekang hawa nafsu yang senantiasa diperturutkannya. Namun demikian, kita tetap bersyukur. Masih banyak kaum muslimin di luar sana yang melaksanakan ibadah puasa. Meski harus kita akui dengan jujur bahwa masih banyak pula di antara mereka yang menyambut dan mengisi hari-harinya di bulan Ramadan dengan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada yang menyambutnya dengan pesta-pesta, pawai-pawai. Bahkan di antara mereka ada yang mempersiapkan acara begadang yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menjuru kepada kemaksiatan. Sehingga benarlah apa yang disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, rubbas shaimin khadduhu min siyamihil ju'uwal atasu, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala kita menanyai pada diri kita, apakah kita sudah siap untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Bagaimana kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama-tama, kita dapat memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah adalah merupakan kebiasaan bagi para generasi yang saleh. Pendahulu kita dengan memperbanyak doa sebelum masuknya bulan Ramadan. Kita dapat memperbanyak doa sehabis sholat atau sehabis melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga diriwayatkan di antara mereka ada yang memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Banyak yang berdoa agar dipanjangkan dan diberi kesehatan kepada kesehatannya. Yang kedua,
kita dapat bersuci dan membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Kita dapat bersuci dan membersihkan diri dengan taubat nasuha dari segala dosa dan maksiat. Kita pasti sering menanyai kepada diri kita, pantaskah kita menyambut tamu yang agung dan mulia dengan keadaan yang kotor? Pantaskah kita menyambut bulan Ramadan yang dicintai Allah dengan gelimangan dosa? Bagaimana kita berharap puasa kita dapat diterima sedangkan keadaan kita dalam seperti ini? Renungilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada qaula zuri wal amala bihi walaisa illahi jaun fi an yada atta'a mahu wasya robahu, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka tidak ada bagi Allah kepentingan terhadap puasa yang sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sebelum kita menyambut bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan suci ini, marilah kita memperbanyak doa dan mempercepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pintu taubat tertutup, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, maka bersegeralah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Maka dari itu, hendaklah kita mengisi bulan suci dengan memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran setelah melaksanakan tarawih, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan istighfar, dan lebih peduli kepada nasib orang fakir dan miskin dengan cara berbagi berbuka puasa atau berbagi lauk ketika sahur. Serta kita harus berbakti kepada orang tua dan ibadah-ibadah lain yang semisal dengan itu guna meraih gelaran mulia dari Allah, yaitu takwa, di mana ia merupakan simbol sejati bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikhlaskan hati, memurnikan iman yang terpatri lewat amalan ibadah yang relevan dengan hukum syar'i. Sebelum menyambut kedatangan bulan Ramadan, hendaknya kita menjauhi larangan-larangan Allah seperti bermaksiat, berfoya-foya, atau meminum khamr. Kita harus lebih memperbanyak pahala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan, perkataan, atau tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.